Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor ya. Jadi perkalian satu vektor dengan vektor yang lainnya itu dapat menghasilkan vektor, dan dia juga dapat menghasilkan skalar atau besaran-besaran lainnya ya, tergantung apa yang kita inginkan ya. Nah, ada dua jenis perkalian vektor yang berguna di dalam fisika ya, yang biasa kita kenal. Yang pertama itu adalah scalar product atau dot product, atau biasa juga dikenal dengan perkalian skalar ya, atau perkalian titik. Yang kedua adalah vektor product atau cross product, atau perkalian vektor atau perkalian silang ya, perkalian titik dan perkalian silang. Nah, apa itu perkalian titik dan perkalian silang? Maka kita akan saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang perkalian skalar ya, atau perkalian titik. Nah, jenis perkalian yang pertama ini disebut dengan perkalian skalar karena hasil dari perkalian dua buah vektor itu menghasilkan skalar ya, menghasilkan besaran skalar ya. Nah, perkalian skalar adalah operasi yang menggabungkan ya, antara vektor dengan vektor untuk membentuk hasil skalar ya. Nah, perkalian skalar antara A dan B itu dapat ditulis dengan A titik B, atau biasa dibaca dengan A dot B. Nah, oleh karena itulah perkalian skalar ini juga disebut sebagai perkalian titik ya. Nah, definisi dari A dot B itu secara matematis itu dapat dinyatakan dengan A dot B itu sama dengan A B cos theta ya, dimana A ini adalah besarannya ya, skalar, B juga adalah besaran skalar juga, kali dengan cos theta. Theta itu apa? Theta itu adalah sudut ya antara vektor A dengan vektor B. Jadi sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B saat keduanya ditarik dari ekor-ekor mereka. Wah, kita ngomongin ekor ya. Ya, kita istilahkan itu aja supaya lebih mudah ya. Jadi untuk perkalian ini ekor vektor A ini ya, dihubungkan dengan ekor vektor B ya. Yang kalau misalnya A dan B memiliki arah yang berbeda, maka bentuknya jadi seperti ini ya. Ketika dihubungkan antara dua ekor tadi, maka dia akan membentuk sebuah sudut ya, membentuk sebuah sudut. Nah, sudut itulah yang ditetapkan sebagai theta. Oke. Nah, karena B cos theta ya, ini adalah skalar ya. B cos theta adalah proyeksi vektor B sepanjang arah A ya. Kalau kita lihat di gambar ini, jadi proyeksi vektor B, jadi maksudnya gini, kalau misalnya vektor A nya sepanjang ini, maka B itu ya, proyeksi dari B ke vektor A itu sepanjang ini ya. Nah, kita proyeksikan ke sini ya. Maka garis ini ya, garis ini dari sini ke sini itu memiliki merupakan proyeksi dari vektor B pada apa? Pada vektor A ya. Hingga kita bisa menentukan bahwa A dot B itu sama saja dengan besar A ya, jadi panjang A ini dikali dengan proyeksi dari B pada A. Jadi panjang A itu dikali dengan proyeksi B pada A itu ya dari sini ini ya. Atau besar dari B ya, ini besar dari B atau panjang dari B itu dikali dengan proyeksi A pada B
Ya, dapat proyeksi A pada B berarti dia juga sama panjang sepanjang B. Itu ya. Nah, ingat, nah ini harus diingat bahwa ya A dot A itu sama dengan ya, harga mutlak dari A kuadrat atau sama dengan A kuadrat. Jadi A yang ini adalah skalar ya. Jadi besar dari vektor A dikuadratkan. Itu kalau vektor A didotkan dengan dia sendiri. Jadi dia sama dengan A kuadrat dan ini adalah skalar. Ya. Jadi perkalian dot untuk vektor yang sama ya, vektor A dengan vektor A sendiri itu juga akan menghasilkan skalar ya. Yang bentuknya seperti ini. Dan yang kedua, ingat juga bahwa aturan-aturan dari vektor itu bahwa A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi pada perkalian dot ini ya, urutan atau penulisan vektor itu tidak mengubah nilainya. Jadi kalau misalnya A duluan ditulis dot B itu sama saja dengan B dot A. Jadi masih ingat ini aturan apa? Jadi adalah sifat komutatif ya. Kalau tadi kan sebelumnya di video sebelumnya kita tahu bahwa pada penjumlahan A plus B itu sama dengan B plus A. Ya, ini juga sifat sifat komutatif ya. Begitu juga dalam perkalian titik ya, perkalian titik juga berlaku sifat komutatif, yaitu A dot B sama dengan B dot A ya. Jadi sifat komutatif berlaku di sini. Nah, jika A atau B adalah 0, jadi kalau misalnya A 0 atau B itu adalah 0, maka perkalian titiknya adalah 0 ya. Namun ya, hasil perkalian titik dari dua vektor yang bukan 0 ya. Jadi misalnya hasil perkalian titik ini misalnya dua vektor misalnya A bukan 0, B juga bukan 0, itu juga bisa menghasilkan hasil yang 0 ya. Jadi bisa sama dengan 0 jika jika vektor-vektor tersebut tegak lurus ya. Misalnya kalau vektor A nya ini oke. Vektor B-nya adalah yang ini. Ini kan tegak lurus dia. Maka jika vektor A dengan vektor B tegak lurus, ya, maka perkalian A dot B itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ya ini kan cos pi per 2 itu sama dengan 0. Jadi A dot B itu kan sama dengan yang ini vektor ya, itu sama dengan A skalar dikali B skalar dikali cos theta. Karena cos theta-nya pi per 2 ya. Pi per 2 itu 90 ya. Cos 90 sama dengan 0, maka A dot B itu sama dengan 0. Jika jika dia antara dua vektor itu membentuk sudut 90 derajat atau dia tegak lurus. Ya. Nah, banyak trigonometri dasar yang mengikuti sifat-sifat vektor ini. Ya. Dan itu sangat berguna ya nantinya dalam membahas terutama membahas tentang pergerakan atau gerak-gerak dari benda-benda, yaitu yang menjadi ciri dari mata kuliah mekanika ini. Baik, kita masuk ke contoh ya. Contoh supaya kita lebih supaya kalian lebih paham lagi. Yang pertama adalah tentang hukum kosinus ya. Jadi hukum kosinus ini menghubungkan panjang tiga sisi dari segitiga dengan kosinus salah satu sudutnya ya. Dia mengikuti notasi gambar ya. Hukum kosinus ini jadi
dengan melihat gambar ini, itu bisa dinyatakan dengan ya, C kuadrat ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya, dikurang 2 dikali A dikali B cos pi. Cos pi nya adalah ini. Oke. Nah, jadi ini adalah hukum kosinus untuk skalar ya, dia skalar ya. Jadi hukum tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai konstruksi trigonometri atau geometri. Ya, tetapi tidak ada yang sesederhana ya, dan seindah pembuktian vektor. Ya, jadi artinya lebih mudah dengan melakukan pembuktian dengan menggunakan vektor. Kenapa? Karena dia hanya melibatkan jumlah dua vektor. Ya, contohnya misalnya gini. Jadi yang hukum trigonometri ini ya, kita bisa buktikan dengan menggunakan dengan menggunakan konsep vektor ini. Ya. Misalkan ya, C ini adalah A plus B. Jadi A ditambah dengan B. Jadi C ini adalah hasil penambahan atau hasil penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Oke. Nah, sekarang kita bisa buktikan bahwa ya, vektor C ini dia bisa memiliki besar yang mengikuti hukum kosinus. Ya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara misalnya C kita jabarkan ini bahwa C dot C itu sama dengan A plus B dot A plus B. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa yang di sini tadi A dot A itu sama dengan A kuadrat. Oke. Nah, kita ingin membuktikan bahwa dengan menggunakan konsep vektor ini kita ingin membuktikan hukum kosinus ini. Ya, karena hukum kosinus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos pi, maka kita bisa mengarahkan vektor ini menjadi seperti ini. Ya. Jadi C dot C itu sama dengan A plus B dot A plus B. Sehingga ya, dengan menggunakan hukum distributif ya, sifat distributif, kita bisa mengalihkan ini A dot A plus B dot B plus 2A dot B ya, jadi ini menggunakan sifat distributif ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari ini dengan menuliskan skalarnya, yaitu C dot C itu adalah C kuadrat sama dengan A dot A itu adalah A kuadrat ditambah B dot B itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 2A dot B itu sama dengan 2AB cos theta ya. Tapi ini adalah theta, sedangkan yang ini adalah pi ya. Nah, supaya kita bisa menyamakan ini dengan pi, maka kita bisa menggunakan bentuk cos pi itu sama dengan minus cos theta, sehingga kita bisa mengubah bentuk ini karena ini adalah cos pi sama dengan minus cos theta, maka kalau cos theta ya, maka cos theta itu sama dengan minus cos pi ya, sehingga kita bisa menuliskan bentuk ini menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya, yang minus ini jadi yang plus ini jadi minus karena cos theta itu sama dengan minus cos pi, maka dia jadi minus 2AB cos pi. Nah, jadi ini bisa memperlihatkan bahwa ya, hukum dari kosinus itu bisa dibuktikan
dengan menggunakan konsep dari perkalian titik ini, ya, menggunakan perkalian titik yang ada di dalam pembahasan dalam perkalian vektor, itu ya. Nah, contoh yang kedua, ya, perkalian titik ini itu bisa diterapkan dalam pembahasan tentang fisika, terutama pada kasus kerja, ya, atau kerja yang dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan, ya. Jadi ada hubungan antara perkalian titik dengan kerja. Nah, jadi perkalian titik ini memiliki peran penting dalam fisika mekanika, misalnya dalam mendeskripsikan kerja yang dilakukan oleh suatu gaya. Contohnya pada gambar di sini, ya. Jadi ini ada sebuah mobil derek, dia menderek mobil sedan di belakang ini, ya. Dia angkat dengan dereknya dengan gaya sebesar F. Kemudian si mobil ini berpindah sejauh D, ya. Kemudian sudut yang dibentuk antara perpindahan horizontal ini dengan gaya F ini adalah sebesar theta. Maka kerja W, ya, yang dilakukan pada suatu benda dengan gaya F ini itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali dari perpindahan D dan komponen F, ya. Kalau biasa kalian tulis itu, kalau misalnya kalian ingat bahwa kerja itu sama dengan F dikali D, ya, gaya dikali perpindahannya. Oke. Nah, jika gaya diterapkan pada sudut theta ini terhadap perpindahannya ini, maka kita bisa menuliskan besar dari kerja ini, besar dari kerja W ini, kita bisa tuliskan atau bisa kita definisikan sebagai persamaan ini, yaitu W sama dengan F cos theta dikali D, atau F D cos theta, misalnya gitu ya. Nah, karena gaya dan perpindahan adalah vektor, ya, vektor F dan D, maka, ya, kerja dari W, ya, kerja dari ini sistem ini dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian vektor, di mana W itu sama dengan F dot D. W ini adalah skalar. Jadi perkalian dot antara gaya dengan perpindahan D ini itu menghasilkan kerja, yaitu bentuknya skalar, ya, dimana besarnya itu sama dengan F, ya, ini besarnya FD dikali dengan cos theta, FD dikali dengan cos theta. Kalau kita ingin melihat menentukan besar dari usaha yang dilakukan. Oke, baik. Itu tadi pembahasan tentang perkalian vektor untuk vektor titik, ya, perkalian titik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vektor produk atau perkalian silang, ya. Nah, untuk pembahasan lebih detail tentang perkalian silang ini akan saya jelaskan di video selanjutnya.